Yamamoto Kazuo sangat marah. Lota baru saja dalam jangkauannya tetapi dia terganggu. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah mendapatkan yang lain setelah Lota dikirim ke Jepang dan menjadi wanita tuannya. Dia ingin berkobar dan menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk membalas para pembuat onar ini. Namun, dia tidak berharap ada begitu banyak dari mereka. Orang-orang Jordan semuanya adalah elit yang terlatih. Mereka bukan pejuang biasa tetapi seperti kekuatan militer elit. Setelah dikerahkan, mereka pasti akan menang. Mereka menyerang dengan cepat dan kejam, tidak memberi Yamamoto Kazuo dan gengnya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bang! Ledakan! Leon dan teman-temannya ditekan ke dalam air. Pria bertato dan temannya tidak mampu melawan. Adapun Leon, dia berhasil melakukan perlawanan yang lebih sengit karena obat khusus. Namun, Jordan telah menugaskan 4 pejuang elit untuk menanganinya. Itu adalah tantangan bagi Leon untuk bertarung melawan 4 orang, jadi dia juga ditekan ke dalam air. Tidak. Tolong aku. Meneguk. Mereka bertiga berjuang di bawah air. Namun, kerumunan di kolam renang sudah bubar ketakutan. Salah satunya cukup berani dan tidak lari. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil video. Mungkin dia ingin mempostingnya di internet untuk mendapatkan popularitas. Namun, salah satu anak buah Jordan melemparkan anak panah yang memotong jari telunjuknya. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani tinggal lebih lama dan melarikan diri dengan panik. Untuk misi penyelamatan ini, Jordan secara khusus memilih bawahan Eropa. Dragon telah memberitahu Jordan sebelumnya bahwa dia memberitahu Yamamoto bahwa dia bekerja untuk keluarga Eropa. Oleh karena itu, Jordan sengaja memilih petarung Eropa sehingga Yamamoto Kazuo akan berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh bos Eropa, Dragon untuk menyelamatkan Lota. Sebelumnya, Jordan juga menginstruksikan kepada bawahannya di Eropa. Biarkan Yamamoto Kazuo hidup-hidup, lakukan sesukamu dengan yang lain. Dengan kata lain, mereka bisa membunuh Leon dan teman-temannya. Jordan tidak bisa disalahkan karena begitu kejam. Sebagai gadis suci Swiss dari salah satu dari 8 keluarga, status Lota sangat mulia. Dia datang ke ibu kota karena Yordania. Jordanlah yang membawanya makan di restoran-restoran umum dan menginap di hotel-hotel murah. Karena itu, jika terjadi sesuatu padanya, Jordan pasti akan bertanggung jawab penuh. Adapun pria bertato dan temannya, Jordan sudah melepaskan mereka pertama kali setelah memperingatkan mereka dan memberi mereka pelajaran. Namun, mereka tetap bersikeras mengincar Lota. Mereka bahkan membuat Lota muncul di kolam renang umum dengan pakaian renang yang terbuka. Bagaimana mungkin mata mereka layak untuk melihat wanita bangsawan seperti Lota? Mereka pantas mati. Ditekan di bawah permukaan air, ekspresi mereka berubah semakin jelek. Mereka percaya bahwa mereka akan segera tenggelam. Ketika Yamamoto Kazuo melihat ini, dia tidak menyelamatkan mereka. Dia hanya ingin melarikan diri dengan cepat. Setelah dikepung dan dipukuli di dalam air, Yamamoto Kazuo berhasil melepaskan diri dan berenang menjauh. Kecepatan apa? Jordan tidak tahu seberapa cepat juara renang top dunia itu, tetapi dia yakin bahwa kecepatan renang Yamamoto Kazuo saat ini pasti melampaui kecepatannya. Yamamoto Kazuo melarikan diri dari Yordania dan yang lainnya. Bahkan, Jordan sengaja membiarkannya kabur. Jika tidak, dengan bawahan Jordan di keempat sudut kolam, mustahil bagi Yamamoto Kazuo untuk melarikan diri. Jordan kesal saat melihat Yamamoto Kazuo kabur. Teman tercela, dia datang ke AS untuk menangkap bakat kita. Dia bahkan melukai naga dan ingin memanfaatkan Lota. Membiarkannya melarikan diri seperti ini terlalu mudah baginya. Jordan tidak bisa membunuh Yamamoto Kazuo karena dia harus memanfaatkannya untuk membawa Dragon ke Jepang untuk bertemu Miyamoto. Namun, dia bisa membuat Yamamoto Kazuo menderita sebentar saja saat dia masih di sini. Bang! Jordan menembaknya di betis. Yamamoto Kazuo menjadi lebih bingung setelah ditembak. Tidak peduli seberapa bagus dia bertarung, dia tidak bisa melawan senjata. Terlatih tatih lebih cepat, dia terhuyung-huyung keluar dari tempat itu. Yordania. Lota memeluk Jordan dengan erat, air mata mengalir dari mata birunya yang seperti berlian. Jordan membawa Lota keluar dari kolam dan mengenakan bajunya padanya. Lota, ini salahku karena tidak melindungimu kali ini. Ini salahku karena membiarkanmu takut. Dia menghibur Lota saat dia membawanya keluar dari hotel. Sementara itu, Yamamoto Kazuo telah melarikan diri kembali ke kamar hotelnya. Naga melihat darah di kaki Yamamoto Kazuo. Dragon pura-pura terlihat cemas saat dia bertanya. Yamamoto, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak pergi berenang?
Bagaimana Anda terluka? Di mana Leon dan yang lainnya? Saat dia buru-buru menarik pakaian ke dalam kopernya, Yamamoto Kazuo berkata dengan cemas, orang tua si cantik itu mengirim orang untuk menyelamatkannya. Sialan, orang-orang itu sangat kejam. Dragon diam-diam menertawakannya karena dia idiot. Dia terus berpura-pura, bos saya di sini. Jika dia mengetahui bahwa aku telah mengkhianatinya dan bergabung dengan keluarga Miyamoto, apakah dia akan membunuhku? Yamamoto Kazuo berkata, Naga, jangan khawatir. Karena Anda telah memilih Lord Miyamoto, keluarga Miyamoto pasti tidak akan menganiaya Anda. Ayo ke Jepang bersamaku. Naga mengangguk dengan tulus. Baik. Yamamoto Kazuo mempercayai Naga dan melepaskan pengekangannya. Mereka meninggalkan hotel dan langsung pergi ke Jepang. Setelah meninggalkan hotel, Jordan membawa Lota ke dalam mobil. Dia masih linglung dan hati Jordan sakit melihat pemandangan itu. Bahkan putra orang terkaya di AS tidak layak untuk wanita suci dan mulia seperti itu. Namun, beberapa hooligan buruk hampir mengambil keuntungan darinya. Pertemuan berbahaya dengan hooligan rendahan ini benar-benar menakuti Lota yang murni dan mulia. Jordan menatapnya. Lot, dengarkan aku. Jangan menginap di hotel murah atau makan di food truck. Aku akan membelikanmu sebuah villa. Mari kita tinggal di villa. Untuk alasan keamanan, lebih baik bagi seorang gadis bangsawan dan cantik seperti Lota untuk tinggal di villa pribadi dan makan di restoran kelas atas. Lota cemberut. Tidak bisakah aku makan dari truk makanan seperti orang biasa? Jordan membelai rambut panjangnya untuk menenangkannya. Saya punya mantan istri bernama Hailey. Meskipun saya tidak setuju dengan sebagian besar pandangannya, dia benar tentang satu hal. Dia mengatakan bahwa ketika seorang wanita cukup cantik, dia tidak bisa lagi menjalani kehidupan biasa. Sebelumnya, seperti Anda, dia suka makan di truk makanan. Namun, dia akan dipukul dan diejek oleh pria mabuk setiap saat. Lota, kamu sama seperti dia. Anda akan menjadi seperti selebriti terkenal di tempat-tempat seperti itu. Saya minta maaf untuk mengatakan ini kepada Anda, Lota sayang. Silakan lanjutkan menjalani kehidupan kelas atas. Lota berkata dengan polos, tapi kehidupan kelas atas sangat mahal. Saya tidak punya uang. Aku akan mendukungmu. Jordan secara naluriah berjanji untuk bertanggung jawab atas dirinya. Mendengar kata-katanya, Lota tersenyum pada Jordan dan mengangguk senang. Jordan memberi Lota satu set pakaian baru untuk diganti dan membawanya ke sebuah villa. Selama 2 minggu berikutnya, Jordan akan menemaninya kapanpun dia bebas. Untuk mencegah kedua istrinya dari kesalahpahaman bahwa Jordan menyembunyikan seorang wanita simpanan di suatu tempat, Jordan secara khusus mengatur agar Lota bertemu dengan Lauren dan Victoria. Penampilan cantik Lota memang membuat Lauren dan Victoria merasa sedikit terancam. Namun demikian, mereka mengenal Jordan dengan baik. Dia tidak suka gadis yang terlalu muda. Sama seperti itu, setengah bulan berlalu. Pertemuan besar akan diadakan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Suatu hari, Jordan berada di villa Lota, membaca catatannya dengan cermat. Jordan telah meminta Lota untuk mencatat semua yang dia ketahui tentang keluarga Handley. Dia berjanji pada Lota bahwa dia akan menyelamatkan orang tuanya ketika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah membunuh seseorang dari keluarga Handley, dia khawatir mereka akan membalas dendam. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang musuh. Misalnya, selain menggunakan kucing untuk membunuh orang, sihir apa lagi yang mereka miliki? Jika dia tahu sebelumnya, dia bisa berjaga-jaga ketika mereka bertarung. Sayangnya, Lota tidak tahu banyak tentang kepala keluarga Handley. Dia tidak pernah mengungkapkan banyak tentang dirinya padanya dan dia tidak tahu seperti apa kemampuan tempurnya. Yang dia tahu hanyalah beberapa hobi dan kebiasaan pria itu. Lota, menurutmu siapa yang akan dikirim keluargamu ke pertemuan besar itu? Akankah Sahun Handley berada di sana? Jordan selesai membaca catatan Lota dan bertanya dengan cemas. Jordan telah mengkonfirmasi bahwa dia akan menghadiri pertemuan tahun ini sebagai perwakilan dari keluarga Steele, bersama dengan kakak laki-lakinya, Jesse. Tetapi tidak dikonfirmasi apakah kakeknya akan pergi juga. Saat tanggal semakin dekat, Jordan semakin gugup. Selama pertemuan besar ini, 7 keluarga lainnya berencana untuk menghukum mati keluarga Steele. Tidak hanya itu, Jordan sudah menyinggung Park Chan-young, keluarga Miyamoto, serta keluarga Handley yang diam-diam mengendalikan keluarga Smith. Jordan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan siapapun dari 3 keluarga ini. Jika mereka bergabung untuk menargetkan Yordania. Lota sedang makan kentang goreng yang dibawa Salvatore kembali ke villa. Dia mengenakan gaun putih dan berjalan tanpa alas kaki di lantai. Aku tidak tahu, mereka biasa mengirim saya. Oh, kentang goreng ini sangat panas dan renyah.
Jordan sedikit bingung dengan sikap acuh tak acuh Lota terhadap keluarga Handley sama sekali. Gadis ini terlalu riang. Jika dia tidak membawanya keluar dari Swiss, dia akan dihancurkan oleh iblis dari keluarga Handley itu. 2 hari yang lalu, mereka mengadakan pesta ulang tahun kecil ke-18 di villa untuk Lota. Dia telah membuat Jordan minum bersamanya sepanjang malam. Lota sudah mati mabuk dan pingsan, tidur sampai jam 3 sore berikutnya. Jordan melihat postur tidurnya yang memikat dan berpikir dalam hati, untungnya, saya orang yang baik. Jika tidak, Anda mungkin bahkan tidak akan tahu jika Anda dimanfaatkan. Jordan tersenyum tak berdaya. Mereka dulu mengirimmu, tetapi sekarang setelah kamu bersamaku, mereka tidak bisa melakukannya lagi. Aku benar-benar iri padamu. Anda menghadiri pertemuan besar di usia yang begitu muda. Saya tidak mengetahuinya sama sekali sampai tahun ini. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba menerima telepon. Itu dari Jamie. Jamie. Jordan dengan cepat menjawab panggilan itu. Jordan, kamu pergi tidur dengan 2 istri cantik setiap malam. Jangan lupakan aku. Saya belum melihat seorang wanita dalam sebulan. Ingat bahwa Anda berjanji untuk mengirim Park Sora kepada saya setiap bulan. Sekarang sudah 1 bulan. Sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda. Jamie terdengar sangat sedih. Jordan belum pernah mendengarnya berbicara dengan nada seperti itu. Tampaknya Jamie telah banyak menderita di medan perang. Jordan tersenyum. Baiklah, jangan khawatir. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Tunggu saja, Park Sora akan segera datang. Senyum Jordan menghilang begitu dia menutup telepon. Dia segera tampak khawatir dan menghela nafas. Ada apa, Jordan? Apa yang Jamie minta darimu? Lota tahu bahwa Jordan sedang bermasalah. Tidak mengherankan bahwa Jordan bermasalah. Park Sora bukanlah putri dari keluarga biasa. Dia adalah putri Park Anya. Terakhir kali Jordan menerobos masuk ke kediaman Park Anya, dia dikepung oleh sekelompok pengawal dengan senjata. Tidak mudah untuk mengambil putri Park Anya darinya. Yang terpenting, Jordan takut bertemu Park Anya. Jordan pun tak memungkiri menyukai Park Anya. Dia selalu menjadi dewinya. Jika Park Anya yang minum sepanjang malam dengan Jordan dan akhirnya mabuk, dia akan menghancurkannya. Tapi masalahnya Park Anya sama sekali tidak menyukai Jordan. Jordan sangat berharap bahwa dia adalah dewa. Dengan cara ini, Park Anya akhirnya akan menyadari bahwa dia layak untuknya. Jordan menghela nafas. Aku akan pergi ke Korea Selatan. Aku tidak bisa menemanimu selama beberapa hari ke depan. Lota segera meraih tangan Jordan dan merengek. Tidak, kenapa kamu pergi ke Korea Selatan? Aku ingin ikut denganmu. Tidak, Jordan dengan cepat menolak. Aku akan pergi ke keluarga Park kali ini. Ini sangat berbahaya. Keluarga Taman, apakah Anda akan menemukan Park Chan-yang? Tanya Lota. Baru saat itulah Jordan ingat bahwa Lota mengenal adik laki-laki Park Anya, Park Chan-yang. Jordan berkata, tidak, aku akan pergi ke kediaman Park Anya. Omong-omong, apakah Anda pernah melihat Park Anya di pertemuan besar itu? Apakah dia memiliki aura dingin? Saat menghadapi keluarga rahasia lainnya, apakah dia berperilaku sangat rendah hati? Jordan sangat ingin tahu seperti apa Park Anya saat menghadapi keluarga lainnya. Apakah dia sedingin saat dia bersamanya? Jordan akan kurang memikirkannya jika tidak. Lota menjawab, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya mendengar dari Park Chan-yang bahwa meskipun Park Anya sangat cakap, keluarganya menghargai anak laki-laki daripada perempuan. Mereka tidak melibatkan Park Anya dalam banyak hal. Mungkin keluarganya tidak mengizinkannya menghadiri pertemuan itu. Realisasi muncul di Yordania. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran Park Anya menikahi pria itu. Dengan kekuatan keluarga Park, mereka tidak perlu membuat Park Anya menikah dengan pria itu untuk memajukan tujuan politik mereka sendiri. Park Anya mungkin mengambil inisiatif untuk melakukannya hanya untuk membuktikan dirinya kepada keluarganya. Lota bertanya dengan rasa ingin tahu, Jordan, mengapa kamu pergi ke rumah Park Anya? Jordan bercanda, aku akan menculik gadis di bawah umur sepertimu. Saya akan menculik putri Park Anya yang berusia 15 tahun dan mengirimnya ke medan perang untuk dinikmati oleh saudara laki-laki saya Jamie. Lota bingung, bukankah Jordan orang terbaik di dunia? Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Namun, Lota pintar dan langsung menebaknya. Jamie dan gadis itu pasti pasangan. Jordan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, sesuatu seperti itu, saya pikir. Park Sora pasti akan menganggap Jamie dan dia sebagai pasangan. Mereka bahkan mungkin telah bertukar sumpah yang penuh gairah. Namun, Jordan tahu bahwa di mata Jamie, Park Sora hanyalah mainan yang akan membuatnya bosan dalam waktu kurang dari 2 tahun.
Karena itu, Jordan enggan menyebut Jamie dan Park Sora sebagai pasangan. Lota menatap Jordan dengan kagum. "Ah, Jordan, kamu sangat hebat. Mereka berdua tidak dapat bertemu karena suatu alasan sehingga Anda secara khusus menyelamatkannya dari penawanannya untuk membiarkan dia melihat pria yang paling dia cintai. Anda terlalu baik, Jordania." Lota entah bagaimana salah memahami misi seperti itu sebagai perbuatan baik, menyeret gadis di bawah umur ke medan perang untuk ditiduri playboy seperti Jamie, sebelum mengirimnya kembali. Jordan selalu merasa bahwa itu adalah tugas yang sangat tercela. Lota berkata dengan penuh semangat, "Jordan, biarkan aku pergi bersamamu. Jika saya mengenal Anda ketika saya berusia 15 tahun, saya juga berharap seseorang dapat membawa saya keluar dari kastil untuk bertemu dengan Anda." Jordan menghitung garis waktu. Ketika Lota berusia 15 tahun, Jordan memang berlatih di medan perang di Suriah. Situasinya persis sama dengan Park Sora dan Jamie. Apakah maksudnya dia bersedia datang ke medan perang untuk menghibur Jordan? Astaga, apakah wanita saat ini tidak peduli dengan kesucian mereka? Namun, Jordan masih menggelengkan kepalanya. "Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke sana. Akan merepotkan jika kamu ditangkap oleh keluarga Park." Lota berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Tidak, aku sangat akrab dengan keluarga Park. Saya sudah bertemu ayah Park Anya dan semua saudara laki-lakinya. Mereka sangat menghormati saya. Jika Anda membawa saya ke sana, saya mungkin bisa membantu Anda jika terjadi sesuatu." Jordan berada dalam dilema. Tiba-tiba, dia mendengar seekor kucing mengeong. 2 hari yang lalu, Lota membeli kucing British Shorthair biru abu-abu karena iseng. Lota menamakannya Kitty. Melihat anak kucing itu, Jordan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menyelamatkan Lota di kastil, wanita berbaju merah telah menggunakan seekor kucing untuk membunuh bawahan Park Chan-yang yang paling cakap. Jordan pergi untuk mengambil kucing itu dan meletakkannya di lengan Lota. Kucing ini meringkuk di dada Lota. Pria manapun yang melihat pemandangan ini mungkin akan merasa bahwa hidupnya lebih buruk daripada kucing. Jordan tersenyum. "Bawa kucing ini dan ikuti aku ke Korea Selatan." Larut malam, Korea Selatan, Seoul. Jordan, Lota, dan yang lainnya tiba di pintu masuk mansion Park Anya lagi. Karena Jordan sudah pernah ke sana sebelumnya, dia akrab dengan tempat ini sekarang. "Tunggu aku di depan pintu. Aku akan masuk untuk membawa Park Sora keluar. Tetap berhubungan setiap saat. Ingat, jangan menembak kecuali benar-benar diperlukan." Jordan menginstruksikan bawahannya. Naga tidak ada dan Jordan tidak mempercayai keterampilan yang lain, jadi dia berencana untuk pergi sendiri. Untuk alasan keamanan, tim akan mengendalikan drone untuk mengamati situasi dari udara setiap saat. Jika Jordan mengalami kecelakaan, anak buahnya bisa segera memberikan dukungan. Salvatore dan tim berkata, "Ya, hati-hati Tuan Jordan." Lota menjulurkan kepalanya keluar dari mobil juga. "Jordania, kamu bisa melakukannya? Selamatkan kecantikan di bawah umur? Berikan padanya kebaikan." Petik 2. Jordan sedikit jengkel ketika dia melihat betapa bersemangatnya Lota dan betapa dia sekarang suka menggunakan ungkapan itu. Dia menekan kepalanya ke bawah dan mendorongnya kembali ke mobil. Sekarang, Jordan dan Lota semakin akrab satu sama lain. Ketika Lota sangat nakal, Jordan terkadang memukulnya. Tentu saja, Jordan masih memperlakukannya sebagai adik perempuannya. Meskipun mereka berdua sering berpelukan, dia tidak memiliki perasaan asmara terhadapnya. Namun, Lota tidak memperlakukan Jordan sebagai saudara. Jordan akrab dengan tempat itu. Dia memanjat tembok dan menyelinap masuk mengenakan seragam pengawal keluarga Park. Dia berjalan menuju kamar Park Sora. Terakhir kali dia datang ke kamar Park Sora, ada seorang pengawal yang menjaga pintu. Kali ini, tidak ada siapa-siapa. Sepertinya mereka mengurangi keamanan sekarang karena Jamie belum berkunjung. Ini sempurna. Jordan dengan mudah mendorong pintu dan berjalan masuk. Ruangan itu menyala. Park Sora jelas belum tidur. Kamar tidur gadis itu luas. Itu terdiri dari area tempat duduk kecil, area belajar, kamar mandi pribadi, dan kantong tidur. Saat dia perlahan masuk, Jordan mendengar beberapa nyanyian. Ada sistem KTV lengkap di sini dan Park Sora bernyanyi ke mikrofon. Jordan kebetulan pernah mendengar lagu ini sebelumnya ketika dia berada di dalam mobil bersama Hailey. Itu disebut cinta pertama. "Kamu akan selalu menjadi satu-satunya dalam hidupku." "Betul sekali, saya yakin saya tidak akan pernah bisa menemukan orang seperti Anda." "Cinta pertama saya." Nyanyian Park Sora sangat menyenangkan. Dia menari mengikuti melodi. Sepertinya dia memiliki ritme dan keterampilan menari yang baik. Tidak heran jika Korea Selatan menghasilkan begitu banyak idola musik.
Dengan potensi Park Sora, jika dia mau memasuki industri hiburan, dia dapat dengan mudah menjadi Chung Ha berikutnya, salah satu penyanyi wanita top Korea Selatan yang juga sangat populer di AS. Jordan bersandar ke dinding. Dia tidak mengganggunya tetapi diam-diam mendengarkan nyanyiannya. Setelah dia menyelesaikan lagunya, dia akhirnya angkat bicara. Kamu bernyanyi dengan baik, nona muda. Park Sora telah bernyanyi sepenuh hati dan tidak tahu bahwa ada orang lain di ruangan itu. Siapa yang membiarkanmu masuk? Bukankah aku sudah memberitahu kalian untuk tersesat? Park Sora tidak panik karena Jordan mengenakan seragam bodyguard. Sepintas, dia mengira Jordan adalah pengawal yang dikirim oleh ibunya. Jordan tersenyum. Apakah kamu tidak mengenaliku? Terakhir kali aku datang ke sini untuk mencari Jamie, aku kebetulan melihatnya di belakangmu. Dia sepertinya melakukan sesuatu denganmu. Petik 2. Wajah Park Sora memerah. Kecepatan dia tersipu sangat mencengangkan. Itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Park Sora ingat Jordan sekarang. Tentu saja, dia merasa malu. Tidak peduli seberapa berpikiran terbuka gadis kecil ini, dia baru berusia 15 tahun. Bagaimana dia bisa tahan melihat orang asing menyaksikan adegan kompromi seperti itu? Jordan bertanya, apakah kamu ingin melihat kekasihmu? Aku bisa membawamu menemuinya. Park Sora tergoda, tapi dia berusaha menyembunyikannya. Tidak mungkin. Dia tidak menghubungiku selama sebulan. Dia tidak mencintaiku lagi. Jordan berkata, dia ada di medan perang sekarang dan tidak punya waktu untuk menghubungimu. Jika Anda ingin melihatnya, saya dapat membawa Anda kepadanya.